Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas salah satu mesin yang bernama boiler. Halo teman-teman, seperti yang teman-teman tahu bahwa sekarang saya berada di atas kapal. Dan buat teman-teman yang baru atau yang ingin tahu mengenai mesin-mesin apa saja yang ada di atas kapal, pekerjaan apa saja yang ada di atas kapal, dan atau buat teman-teman yang masih belajar atau masih kuliah, masih duduk di kampus, teman-teman bisa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video ketika saya mengupload kegiatan atau mesin-mesin apa saja yang ada di atas kapal. Oke, lanjut. Di video kali ini kita akan membahas yaitu namanya boiler. Boiler ini bukan boiler yang digunakan untuk menghilangkan bulu ayam itu ya teman-teman ya. Oke, boiler ini digunakan untuk membuat atau memproduksi udara panas bertekanan atau biasa kita sebut juga dengan steam udara. Jadi apa? Steam ini adalah udara panas dan dia punya tekanan yang sangat tinggi teman-teman ya. Dan kegunaannya apa? Kegunaannya untuk secara umum saja ya teman-teman ya. Secara umum. Kenapa saya bilang secara umum? Karena ada beberapa kapal yang menggunakan boiler sebagai untuk penggerak turbin. Turbin ini turbin macam-macam, ada turbin generator, ada juga turbin untuk pompa kargo. Namun secara umum digunakan untuk memanaskan bahan bakar atau memanaskan minyak pelumas jika diperlukan, atau juga selain itu memanaskan jaket cooling water jika diperlukan. Biasanya digunakan memanaskan jaket cooling ini ketika saat mesin pertama kali dijalankan. Dan aksesoris-aksesoris apa saja yang ada pada boiler? Sebenarnya sangat banyak aksesorisnya. Mungkin saya akan sebutkan yang umum saja atau yang pokok-pokok saja ya teman-teman ya. Aksesorisnya yaitu ada katup main valve. Katup ini digunakan untuk membuka atau menutup produksi dari boiler tersebut. Oke, kemudian ada safety valve. Safety valve ini untuk apa? Ini untuk menjaga agar tekanan dalam boiler ini tidak melebihi batas yang ditentukan. Jadi ketika tekanan steam yang ada pada boiler ini melebihi batas yang telah ditentukan, maka safety valve ini akan otomatis membuka teman-teman ya, untuk membuang tekanan yang berlebihan tersebut. Dan kita juga bisa membuang atau membuka safety valve ini secara manual tentunya ya teman-teman ya. Kemudian ada pilot burner dan main burner. Pilot burner digunakan untuk melakukan pembakaran pertama kali pada boiler tersebut. Istilahnya kalau kita bilang untuk mematik lah atau memicu pembakaran sebelum pembakaran utama. Nah, pembakaran utama ini terjadi di mana? Terjadi di main burner. Nah, jadi sebelum main burner ini bekerja atau pilot burner ini istilahnya mematik apinya tersebut, mematik api agar main burner bisa terbakar. Nah, kemudian ada lagi flame A. Flame A ini adalah sensor yang digunakan untuk membaca terjadinya pembakaran. Jadi dalam burner, pilot burner atau main burner semuanya terdapat flame A. Agar apa? Jika terjadi kegagalan sistem atau kegagalan pembakaran, dia akan membaca dan memberikan sinyal kepada panel dan menunjukkan alarm seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi yaitu pompa-pompa. Di sini pompa-pompanya ada banyak teman-teman ya. Ada pompa feed water pump. Feed water pump ini buat apa? Yaitu untuk mengisi air yang ada pada boiler. Karena boiler ini kita memproduksi steam dengan cara apa? Memanaskan air suhu yang sangat tinggi sehingga air tersebut bisa menjadi uap dan bisa menjadi steam yang memiliki bertekanan tinggi. Kemudian pompa sirkulasi pump, pompa FO pump, pompa DO pump. Di sini itu ada pompa-pompa bahan bakar semua ya teman-teman ya, cuma beda bahan bakarnya. Saya rasa itu aksesoris yang utama yang ada pada boiler, dan langsung saja kita akan menuju ke bagaimana cara kita mengoperasikan boiler. Nah, cara kita mengoperasikan boiler sangat jelas, kita bisa operasikan dengan manual atau dengan otomatis. Namun kita akan bahas saja dengan yang manual dulu ya teman-teman ya. Karena yang otomatis sangat jelas, kita tinggal operasikan saja, kita tunjukkan saja ini panel-panelnya ini dalam posisi auto, maka dia akan membaca atau melakukan pembakaran secara otomatis ketika steam yang ada pada boiler tersebut sudah berada di bawah dari apa yang
diprogram, kemudian dia akan berhenti setelah steam atau tekanannya mencapai tekanan yang telah ditentukan. Seperti itu secara otomatisnya ya teman-teman ya. Untuk secara manualnya, nah, pertama kita harus menuju ke panel. Ya jelas lah, kita ngoperasinya di panel. Oke teman-teman, untuk mengoperasikannya, yaitu ini adalah panelnya ya, panel dari boiler yang ada di kapal ini ya teman-teman ya. Pertama-tama kita tentu harus menyalakan atau memberikan sumber listrik kepada boiler ini ya. Biasanya kita nyalakan, ada di main switchboard, kita nyalakan agar tegangan atau listrik bisa sampai atau menyampai pada panel yang ada pada boiler ini. Kemudian setelah kita nyalakan sumber tegangannya, kita nyalakan sirkulasi pump dan FO pump. FO pump, DO pump, semuanya kita nyalakan. Untuk apa? Agar bahan bakar yang ada pada sistem dia sudah istilahnya sudah terpenuhi gitu teman-teman ya. Oke, kemudian kita cek dulu. Sebelumnya kita cek dulu berapa tingkat air yang ada pada boiler tersebut. Kita cek buat apa fungsinya. Jika kita melakukan pembakaran sedangkan airnya kurang, maka itu akan terjadi hal yang sangat beresiko ya teman-teman ya. Jadi kita pastikan dulu air yang ada pada boiler tersebut dalam keadaan normal, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau lebih mungkin tidak apa-apa ya teman-teman, tapi kalau kurang itu sangat berbahaya. Ketika kita bakar, maka dia bisa retak pipa-pipanya dan ya rusaklah akhirnya lah. Nah, oke, setelah kita pastikan normal ke batas airnya, kita bisa melakukan pembakaran. Kita pastikan dulu semua pompa-pompa feed water sudah dalam keadaan mati ya teman-teman. Agar apa? Agar pompa feed water tidak menyampai terus. Kita pastikan dulu sudah keadaan mati, kita nyalakan atau control burner dalam posisi on, dan kemudian kita lakukan pre-purging. Kita arahkan kontrolnya atau switchnya ke arah pre-purging. Pre-purging ini untuk apa? Dia menjalankan blower sehingga menyuplai udara ke dalam ruangan boiler. Untuk apa? Untuk mengeluarkan sisa-sisa pembakaran atau udara-udara kotor yang ada di dalam ruangan boiler. Kita lakukan biasanya 10-15 menit ya teman-teman ya. Nah, setelah 15 menit atau 10 menit kita jalankan pre-purging dan kita pastikan udara dalam boiler tersebut sudah bersih atau ruangannya sudah bersih, baru kita arahkan switchnya ke pilot burner. Nah, kita arahkan ke pilot burner. Ketika kita arahkan ke pilot burner ini teman-teman, maka pilot burner akan melakukan pembakaran pertama kali. Jadi pilot burner di sini dia di situ ada elektroda ya teman-teman ya, semacam pematik api. Jadi ketika bahan bakar dimasukkan di situ, maka pematik apinya kita nyalakan. Waktu kita nyalakan, kita arahkan ke pilot burner ini teman-teman, maka terjadilah pembakaran dan hanya untuk memancing lah, mematik agar nanti main burner bisa bekerja. Dan apabila terjadi kesalahan, pilot burner ini tidak melakukan pembakaran, maka flame E yang ada pada pilot burner ini akan melakukan atau mengirimkan sinyal kepada panel sehingga terjadilah alarm. Oke, kemudian bila normal, maka pilot burner ini akan mengeluarkan api yang sangat kecil yang dikiranya cukup untuk melakukan pembakaran, dan kita arahkan lagi switchnya menuju ke ignition. Ignition ini apa? Dia akan menyuplai bahan bakar kepada main burner, sehingga apa? Ketika main burner disuplai oleh bahan bakar dan dia bahan bakarnya keluar, kemudian pilot burner ini karena sudah ada api untuk mematiknya ini, maka main burner ini akan bisa membakar. Nah, dan kemudian apabila terjadi kegagalan dalam melakukan pembakaran, maka kembali lagi flame E yang ada pada main burner dia akan melakukan sinyal atau memberi sinyal kepada panel sehingga terjadi alarm ya teman-teman ya. Nah, itulah caranya untuk menjalankan boiler ya teman-teman ya. Nah, kemudian sama ketika kita mau mematikan, sama kita lakukan purging dulu. Purging untuk apa? Setelah pembakaran kita purging lagi agar apa? Sisa-sisa pembakaran keluar atau kita bersihkan dulu ruangan dalam boiler tersebut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah cara kita mengoperasikan boiler. Jika teman-teman punya pengalaman dalam bekerja di atas kapal atau punya cerita-cerita di atas kapal, teman-teman bisa komen di bawah. Jika teman-teman punya pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya.
Nah, dan saya kira cukup itu video mengenai boiler. Saya Danang, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.